Selamat sore semuanya. Kali ini kita akan coba cerita tentang apa ya? Kita sharing terkait dikotomi kendali ya. Teman-teman mungkin pernah dengar atau sering dengar terkait filsuf Stoa atau Stoicism yang akhir-akhir itu sedang booming. Dan gue pernah bikin video ini, cuman kita refreshment. Dan kebetulan memang ya ketika gue coba implementasiin ini works. Jadi dikotomi kendali itu pada prinsipnya kita bisa tahu atau kita bisa membedakannya. Dikotom itu bercabang. Kendali. Ya dikotomi kendali itu kendali yang memang bercabang, ada dua. Yang satu bisa kita kendalikan, yang satu nggak bisa kita kendalikan. Yang satu controllable, yang satu lagi uncontrollable. Karena pada dasarnya yang bisa dikontrol itu adanya di dalam diri kita. Yang nggak bisa dikontrol itu adalah faktor eksternal yang yang di luar dari jangkauan kita. Simpel kayak reaksi orang terhadap perilaku kita atau tanggapan orang terhadap aktivitas kita, itu faktor yang nggak bisa kita kontrol. Gue bahagia nih karena misalkan baru dinaikin gajinya misalkan ya, terus ada orang lain ngiri gitu atau punya perasaan yang tidak mengenakan terhadap pencapaian kita. Nah itu nggak bisa kita kontrol tanggapan orang. So that's why yang kayak gitu-gitu, kalau kata Aristoteles tuh ya, itu adalah sesuatu yang tidak bisa kamu ubah dan kehendaki ketiadaannya. Jadi ya udah, ketika ada orang lain yang iri, dengki, marah, jengkel, kita nggak bisa kontrol. Nah, tanggapan kita terhadap hal itulah yang harus kita kendalikan. Misalkan dia ngiri, gue baru naik gaji misalnya, terus dia ngiri, ya udah kan gue yang naik gaji gitu loh. Jadi maksudnya ya tanggapan kita tuh jangan kita balas dengan hal negatif juga misalnya. Sulit sih, pasti sulit banget sih ya. Tapi ya setiap hari kan kita belajar nih, belajar mengolah diri, belajar mengolah rasa gitu. Jadi ya kita harus mengolah perasaan kita, gimana caranya tidak merespon balik hal tersebut dengan hal negatif gitu. Susah banget sih pasti, tapi ya kita kan belajar ya. Dan being positif itu, menjadi seseorang yang positif itu bukan berarti kita harus selalu ceria, bukan berarti kita harus selalu ketawa, bukan berarti kita harus selalu terlihat menyenangkan di depan orang lain. Menurut gue menjadi positif tuh artinya kita bisa tahu bahwa ya tadi mengontrol diri. Dari mengontrol diri ini, dan kita bisa paham bahwa terjadinya sesuatu tuh for some reason, itu ada satu alasan yang ingin Tuhan ajarkan kali ke kita ya. Walaupun kita nggak tahu itu reasonnya apa, dan mungkin nggak akan pernah tahu. Tapi ya tadi, something happen karena ada sesuatu yang, karena suatu alasan kan. Something happen karena suatu alasan, nggak mungkin karena
Gak ada alasan. Air menetes dari atas ke bawah ya karena ada faktor gravitasi. Mata jadi merah ya karena ngantuk. Lantai ngeras ya karena nggak disapu gitu. Sesuatu itu terjadi pasti karena alasan. Entah, ya tinggal kita bisa ngambil pelajaran dari hal tersebut gitu. Nah, being positif itu kalau menurut gue pribadi, you can learn something from a moment or satu kejadian yang ya tadi nggak bisa kita kontrol, nggak bisa kita rubah, tapi gimana caranya kita ngeregulasi diri, ngeregulasi rasa, sehingga kita bisa belajar sesuatu mungkin ya, bukan mungkin ya, harusnya ya, belajar sesuatu. Dan menurut gue itu sih orang positif tuh yang kayak gitu, orang yang bisa kontrol diri, yang tahu bisa membedakan mana yang bisa dikontrol dan tidak terkontrol itu adalah orang yang menurut gue tuh positif. Yang kedua adalah orang yang ya tadi menganggap sesuatu terjadi karena alasan. Pasti sesuatu terjadi karena alasan. Tinggal gimana caranya kita bereaksi atas hal tersebut. That's gonna make us stronger, tougher, dan lain sebagainya. Udah 7 menit. Terima kasih dari saya. Selamat